Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini melanjutkan bahasan kita dari 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah atau golongan yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs, ya, atau penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Di dalam konsep para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun di dalam peradaban Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat yaitu memiliki jiwa yang mulia, memiliki tazkiyatun nafs yang baik. Nah, sehingga masyarakat Mekah saat itu dengan datangnya Islam, Allah Ta'ala keluarkan mereka, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan, ya, menuju cahaya keimanan, ya. Dan itu semua adalah prosesnya yang disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, ada satu hal yang menjadi perhatian bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di surat At-Taubah, ya, pada ayat 108. Kita buka Al-Quran surat At-Taubah pada ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat yang mulia ini menegaskan firman Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan. Jangan engkau sekali-kali salat di dalamnya, ya. Dulu di zaman Nabi SAW di Madinah ada masjid namanya Masjid Dirar, ya. Masjid Dirar ini adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menandingi Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Disebut dengan masjid apa? Dirar, ya. Dirar itu dari kata darar. Darar itu artinya berbahaya, ya. Karena kenapa? Karena ini ingin melemahkan umat Islam yang ada di kota Madinah pada masa itu, ya. Maka turunlah ayat ini menjadi gambaran dari Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali engkau sholat di dalamnya. Di dalam apa? Masjid tadi yang disebut dengan Dirar, Masjid Dirar. Karena yang membangunnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kita tahu dalam sejarah itu, ini orang yang dulu menjadikan umat Islam mengalami kekalahan di Uhud, ya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berangkat menuju Uhud, ya, dia mengatakan, untuk apa kita berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena statementnya inilah kemudian hampir 300 orang tidak ikut berjuang bersama Nabi. Bayangkan, Abdullah bin Ubay bin Salul membuat satu pengaruh yang luar biasa. Dan kemudian ia membangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Dirar, ya. Masjid apa? Dirar. Untuk menandingi masjid yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Masjid Quba. Nah, Allah Ta'ala firmankan di ayat ini, la taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan takwa kepada Allah Ta'ala, min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya, itu lebih utama engkau yang berada di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya yaitu ada orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri mereka. Ayat yang mulia ini, ya, para ulama tafsir mengatakan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Nah, sehingga bersuci itu ada dua di dalam Islam, ya. Pertama adalah taharatul badan namanya, ya. Bersuci secara fisik, ya. Maka kita diperintahkan untuk berwudu, diperintahkan untuk mandi janabah. Itu adalah taharatul badan, ya. Itu
melihat secara fisikly, ya, yang menjadi kebutuhan daripada fisik kita. Tapi ada yang kedua namanya taharatul qalbi, ya, yaitu membersihkan jiwa, membersihkan hati. Disebut dengan taharatul qalbi. Dari apa dibersihkan? Minasyirki billah, ya. Di antaranya adalah daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal athami wa dzunub, dari noda-noda dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersuci seperti ini disebut dengan taharatul qalbi, ya. Atau kalau dalam satu disiplin keilmuan namanya tazkiyatun nafs, ya. Penyucian apa? Penyucian jiwa, penyucian diri. Apa definisi yang dijelaskan oleh para ulama as-salafus saleh tentang tazkiyatun nafs, ya? Ta'rif tazkiyatun nafs, ya. Adapun definisi tazkiyatun nafs itu apa? Tathhirul qalbi minadh dhunubi wal akhlaqis sayyi'ati. Membersihkan diri atau jiwa dari noda dosa dan kemaksiatan dan akhlak-akhlak yang buruk. Wa tanqiyahu bil ta'at wal a'malis shalihat, dan menjadikan ia bersih dengan ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Ini yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Kami ulangi sekali lagi definisi yang kata para ulama. Yang disebut tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan jiwa atau hati daripada noda dosa dan kemaksiatan, dan juga dari akhlakul yang buruk. Kemudian membersihkannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan amal-amal soleh, dan juga dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, ini definisi dijelaskan oleh para ulama tentang tazkiyatun nafs. Jadi kita ini bersih secara fisik, tetapi yang lebih utama lagi adalah bersih secara tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini di surat Asy-Syams pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka para ulama menjelaskan di antara keutamaan-keutamaan tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita melakukan tazkiyatun nafs, apa fadilah yang kita dapatkan? Apa keistimewaan yang Allah telah akan berikan, ya? Yang pertama kata para ulama, sababul falah wal fawz, ya. Salah satu sebab daripada kebahagiaan yang Allah telah berikan ketika orang diberikan jiwa yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersihnya jiwa ini akan mempengaruhi pada apa? Ucapan kita, akan mempengaruhi pada perilaku seseorang, akan berpengaruh juga kepada sikap seseorang kalau hatinya bersih, kalau jiwanya itu baik, ya. Nah, ibaratnya hati itu menjadi organ paling terpenting, Pak. Dari seluruh anggota tubuh kita ini, organ yang paling terpenting itu adalah al-qalbu. Oleh karena ada satu doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah SAW. Riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di atas agama. Berarti jiwa manusia itu seringkali mudah mengalami perubahan, Pak. Maka disebut qalbun, ya. Disebut dengan apa? Qalbu. Qalbu itu apa artinya? Sesuatu yang berbolak-balik. Ya, terkadang jiwa kita ini semangat, ya. Hati kita semangat, tapi terkadang mungkin turun semangat itu. Terkadang iman kita naik, tapi juga di waktu yang lain bisa saja iman kita menurun. Ini karena jiwa itu berubah, ya. Maka disebut qalbun. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Tsabbit itu ada kokohkan, supaya jangan mudah untuk menyimpang daripada kebenaran.
Karena kalau udah tsabit itu ya jiwa itu akan terus terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsabit qalbi ala dinika. Dan ini para jamaah dirahmati Allah taala, doa menjadi kebutuhan kita semua. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan, maka inilah yang bisa menuntun kita, memberikan satu spirit kepada kita untuk menguatkan jiwa kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Sehingga manusia tidak ada yang bisa selamat Pak dari bisikan syaitan, dari bisikan iblis dan seterusnya. Karena kenapa? Selama kita masih punya nyawa, selama kita masih punya ruh, maka syaitan akan terus menggelincirkan manusia daripada kebaikan dan kebenaran. Ya. Bahkan sampai detik terakhir dari kehidupan manusia itu tidak lepas daripada godaan dan bisikan syaitan. Kita lihat dalam sirah misalnya, kita ambil satu pembelajaran para jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Ada pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Thalib. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib. Bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek beliau. Ya. Paman beliau namanya Abu Thalib. Yang paman beliau ini orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada anak beliau sendiri. Merawat Nabi, membesarkan Nabi, bahkan sampai menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi salah satu yang berperan besar menikahkan Rasulullah SAW itu dengan Khadijah, paman beliau. Ya. Merawat Nabi dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai menikah. Dan selalu berada di garis terdepan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh menyakiti Nabi, mengganggu Nabi selama paman beliau masih ada. Namanya adalah Abu Thalib. Di akhir-akhir kehidupannya Abu Thalib, Rasulullah SAW sempat membimbing kalimat tauhid. Ya ammi qul la ilaha illallah uhajju bihi indallah. Ini kalimatnya Nabi. Wahai pamanku, ucapkan kalimat terbaik ini, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Apa kata beliau? Uhajju bihi indallah. Nanti saya siap menjadi pembelamu di hadapan Allah. Itu para lebih betul cintanya Nabi SAW kepada pamannya, yang mencintai beliau, yang memuliakan beliau, yang merawat beliau, yang membesarkan beliau, mencintai beliau melebihi dari apa yang sampai beliau katakan tadi, saya siap menjadi pembela Anda nanti di hadapan Allah. Uhajju bihi indallah. Ini tentu kalimat tidak mungkin terucap oleh Nabi kecuali bentuk apa Pak? Kecintaannya kepada paman beliau. Namun apa yang terjadi di akhir hayatnya Abu Thalib, tidak wafat dalam keadaan iman, tidak wafat dalam keadaan Islam. Karena di sampingnya ada orang-orang yang juga tidak senang ini Abu Thalib masuk Islam. Ya, apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah akan meninggalkan agama nenek moyang yang dibangun dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di satu bisikan adalah bisikan keimanan, tetapi di sisi lain bisikan kekufuran. Ya. Dan ini kata para ulama akan terjadi sama setiap orang pada akhir-akhir kehidupannya. Bayangkan manusia tidak ada yang bisa lepas daripada bisikan tadi. Ya. Maka ketika Abu Thalib ini wafat dalam keadaan tidak beriman, Rasul bersedih kan? Bersedih kan? Karena kenapa? Beliau berupaya untuk menyelamatkan pamannya, untuk dia dapat hidayah Allah Ta'ala, tapi rupanya tidak bisa. Sampai turun ayat Al-Quran memberikan satu teguran kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan hidayah, ya, hidayah di sini ada hidayah at-taufik, ya, hidayah iman dan Islam itu kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apa artinya para yang dirahmati Allah Ta'ala? Kita ini tidak ada yang memberikan jaminan, ya, tidak ada jaminan bagi kita sampai pada penghujung kehidupan kita nanti dalam kondisi yang bagaimana. Wallahu a'lam.
sebabnya kenapa dalam salat itu Pak kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami untuk terus berada di atas jalan Islam ini sampai kami meninggal dunia ya Allah. Dan jangan sedikit pun dalam hati kita terbersit ya kita sudah aman jalannya. Ini berbahaya Pak kalau orang sudah dalam hatinya ada rasa aman ya. Seakan-akan nanti ujungnya dia akan aman ya. Kenapa? Itulah sebabnya salah satu doa yang terbaik di surat Al-Fatihah itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu butuh dibimbing ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tadi definisi daripada tazkiyatun nafs yang merupakan sebab daripada Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Jadi fadilah yang pertama adalah tazkiyatun nafs sebab daripada kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan itu awalnya ada dalam jiwa kita, Pak. Ya, ketika hati itu diberikan kebahagiaan oleh Allah, rasa tenang oleh Allah Ta'ala, itulah yang menjadi kebahagiaan yang paling hakiki firman Allah. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Asy-Syams ya, pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah berbahagia orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengotori ini macam sebabnya Pak. Tidak hanya dosa, tidak hanya kemaksiatan, termasuk nanti namanya al-gurur. Gurur itu Pak orang yang tertipu dengan amal solehnya, ya, disebut dengan gurur, sehingga memunculkan nanti namanya i'jab bin nafsi, ya, berbangga diri, ya, merasa lebih. Nah, itu gurur namanya Pak. Dengan amal soleh, ternyata orang beramal soleh saja tidak lepas dari gangguan, apalagi yang tidak beramal. Yang tidak beramal itu udah pasti lah. Yang jelas beramal saja masih diupayakan untuk digoda. Bagaimana amalnya kemudian nanti akan terhapus? Ya baik. Makanya ada di akidah itu namanya muhbitul amal. Ya. Apa muhbitul amal? Penghapus amal-amal kebaikan. Ya. Itu banyak asbabnya itu kata para ulama menjelaskan. Terkadang mungkin bisa jadi kita sudah berbuat baik, beramal soleh rasanya, tapi ternyata amal soleh itulah yang kemudian dihapus kebaikannya oleh Allah. Itu dirincikan oleh para ulama itu, ya. Termasuk mengabaikan kebaikan yang ada pada orang lain, Pak. Itu termasuk yang bisa menghapus amal soleh kita, Pak. Ya, mengabaikan kebaikan pada orang lain. Artinya adalah menganggap mungkin kita lebih baik daripada dia. Itu kan a'malul qulub ya, bagian daripada perbuatan apa Pak? Hati. Memang secara fisik tidak kelihatan Pak, tetapi itu ada dalam jiwa manusia. Dan itu salah satu sebab namanya muhbitul amal, bisa menghapus amal soleh. Itu banyak jelasnya para ulama di dalam penjelasan para ulama salafus saleh yang bisa menghapus apa? Amal kebaikan. Termasukkan al-kibru, kesombongan. Sombong itu apa? Kata Rasulullah, batarul haq, orang yang menolak apa? Kebenaran. Dan yang kedua, waladun nas, merendahkan yang lainnya. Merendahkan di sini bukan hanya menghina, merendahkan ini apa Pak? Merasa amal kita lebih baik daripada yang lainnya ternyata. Jadi bukan hanya sekedar sombong merendahkan itu, bukan. Termasuk merendahkan itu adalah merasa amal kita lebih baik. Nah, oleh karenanya ini semua kan disebut a'malul qulub, perbuatan apa Pak? Perbuatan hati yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an tadi mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, cara kita bagaimana nih Ustaz biar Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita? Kalau kita sudah berada di dalam kebaikan, sampai kita minta Pak, istiqomah. Hati kita diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Dan jangan terlalu banyak kepo dengan orang lain. Tahu kepo? Apa kepo itu Ustaz? Kepo namanya. Kepo dengan amal orang lain, perbuatan orang lain.
disibukkan dengan kekurangan orang lain, disibukkan dengan amal orang lain, tapi lupa kepada diri kita sendiri. Ya, nah ini mungkin kalimat kepo itu perlu kita pahami dengan benar ya. Orang kan kepo terkadang hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Dalam amal solehnya orang bisa kepo, Pak. Ya, orang tidak memperbaiki diri, tazkiyatun nafs, tetapi kepo pada amal orang lain. Itu ternyata nanti yang menyebabkan orang itu mungkin menganggap amalan orang lain mungkin rendah dan seterusnya. Dan ini kata para ulama, asbab daripada muhbitul amal. Amal itu bisa terhapus. Walaupun kita sudah berbuat beramal soleh, ternyata itu salah satu hal yang bisa menghapus amal. Oleh karena kalau kita sudah beramal soleh, satu yang kita minta, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi